Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisela Novena, salah satu pejuang Latsar CPNS tahun 2021 pada PPSDM Regional Bandung Angkatan 36 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas untuk menganalisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baiklah, yang pertama kita akan mengidentifikasi isu atau masalah. Sebelumnya, saya beritahu terlebih dahulu bahwa saya bekerja sebagai salah satu guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Atap Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Ada beberapa isu atau masalah yang saya perhatikan di tempat saya bekerja. Di antaranya yang pertama adalah siswa memiliki penguasaan kosakata bahasa Inggris yang kurang. Kedua, kurangnya motivasi belajar siswa. 3. Kurangnya kesadaran siswa untuk berdisiplin. Setelah saya mengidentifikasi isu atau masalah yang ada di tempat kerja saya, maka langkah selanjutnya adalah menapis isu-isu tersebut untuk memilih isu mana yang lebih saya prioritaskan ke depannya. U pada USG berarti urgency, yang berarti seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian S adalah seriousness, yang berarti seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian G adalah growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, dari analisis tapisan menggunakan metode atau kriteria USG, dari isu yang pertama adalah siswa memiliki penguasaan kosakata bahasa Inggris yang kurang, nilai urgensinya adalah 4, seriousness-nya 5, growth-nya 4, sehingga totalnya menjadi 13. Kemudian, isu yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa mendapat nilai pada urgensi 3, seriousness 4, kemudian growth 4, dan totalnya adalah 11. Kemudian isu yang ketiga adalah kurangnya kesadaran siswa untuk berdisiplin. Nilai urgensinya adalah 3, seriousness-nya 4, growth-nya 4, dan didapat nilainya adalah 11. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai yang paling tinggi adalah isu yang pertama, dengan total prioritasnya adalah 13, sehingga isu yang dipilih untuk kita perbaiki permasalahannya adalah atau kita analisis adalah isu yang pertama, yaitu siswa memiliki penguasaan kosakata bahasa Inggris yang kurang. Setelah kita mendapatkan prioritas isu, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan diagram fishbone. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai cause and effect diagram. Pada fishbone diagram yang sudah saya buat di situ, penyebab dari kurangnya kosakata siswa adalah yang pertama, siswa jarang membawa kamus saat pelajaran, kurangnya kesadaran siswa untuk menghafal dan menggunakan kosakata, kurangnya perhatian dari orang tua di rumah, siswa kurang berpartisipasi dalam pelajaran, dan sarana prasarana yang terbatas di lingkungan sekolah. Setelah saya menganalisis menggunakan diagram fishbone, maka langkah selanjutnya adalah saya mencari alternatif penyelesaiannya menggunakan metode SWOT yang akan saya tampilkan pada tabel berikut ini. Sebelumnya, kita ulang lagi bahwa isunya adalah kurangnya penguasaan kosakata siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Penyebabnya adalah siswa jarang membawa kamus bahasa Inggris saat pembelajaran, kurangnya kesadaran dari siswa untuk menghafal dan menggunakan kosakata bahasa Inggris, siswa kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran, kurangnya perhatian orang tua saat di rumah,
serta terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Selanjutnya, alternatif penyelesaian isu telah saya paparkan pada tabel berikut ini. Alternatif penyelesaian nomor 1 yaitu membiasakan menggunakan kosakata bahasa Inggris. Dengan tahapannya, 1. Pendidik mengajak siswa menggunakan kosakata bahasa Inggris saat di kelas. Kemudian, siswa berbicara dengan mixing language selama pelajaran. Kemudian, dari alternatif ini, maka hasil yang diharapkan adalah siswa mampu mengucapkan kosakata bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kemudian, alternatif penyelesaian yang kedua adalah menggunakan kosakata saat pembelajaran. Dengan tahapan, pendidik menjelaskan pelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris secara perlahan, kemudian siswa memperhatikan dan menjawab pertanyaan dengan kosakata bahasa Inggris. Kemudian, dari alternatif ini, hasil yang diharapkan adalah siswa siap mengikuti pelajaran karena mampu berpartisipasi. Kemudian, alternatif penyelesaian yang ketiga adalah menggunakan media. Dengan tahapan, pendidik menyiapkan media menggunakan teknologi seperti komputer atau laptop. Kemudian, siswa belajar dengan komputer dan memperhatikan menu yang ada menggunakan kosakata bahasa Inggris. Dari alternatif ini, maka siswa diharapkan dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan pembelajaran bahkan di saat menggunakan teknologi. Kemudian alternatif penyelesaian yang keempat atau yang terakhir adalah mengulang secara terus-menerus. Langkahnya adalah pendidik mengajak siswa untuk selalu mengulang kosakata yang telah dipelajari dan siswa mengulang dan mencatat kosakata yang baru didapat. Dari alternatif ini, diharapkan siswa mampu mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan baik secara terus-menerus. Kemudian, para pihak yang terkait dalam alternatif ini adalah para siswa dan pendidik. Sehingga, jika alternatif penyelesaian isu ini dapat dilakukan, maka berkemungkinan besar bahwa siswa dapat memperbaiki penguasaan kosakata. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.